Ketemu lagi dengan RS Film. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat dan diperlancar segala urusannya. Di video kali ini kita akan membahas film dengan judul The Exorcist. Film ini menceritakan seorang anak kecil bernama Regan yang bertingkah aneh seperti orang kesurupan. Akhirnya ibu Regan membawanya ke rumah sakit untuk memeriksanya. Namun setelah dokter memeriksanya, tidak menemukan penyakit yang sedang dialami Regan. Di awal film memperlihatkan seorang pastor yang bernama Merin. Dia sedang menggali artefak kuno di daerah Irak. Saat proses penggalian, Pastor Merin menemukan patung kuno dari iblis Pazuzu. Iblis Pazuzu merupakan iblis terseram dalam mitologi Babilonia. Iblis ini digambarkan memiliki tubuh seperti pria, namun memiliki sayap dan kepala menyerupai seekor singa, dan mempunyai ekor seperti kalajengking. Dulu sebelum Pastor Merin pensiun, ternyata dia pernah mengalahkan iblis Pazuzu, yang saat itu ia merasuki seorang wanita. Dan setelah kalah dengan Pastor Merin, ternyata iblis Pazuzu berniat untuk balas dendam kepada Pastor Merin. Di scene selanjutnya diperlihatkan seorang wanita bernama Chris yang termasuk artis terkenal. Ia merupakan seorang singer parent yang mempunyai anak gadis yang bernama Regan. Ia sangat sibuk dan sering meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Namun Chris juga memperkerjakan pengasuh dan 2 orang pembantu untuk menemani Regan agar tidak kesepian. Suatu hari saat Chris sedang libur, ia menemani anaknya bermain di ruang bawah tanah rumahnya. Saat bermain, Chris menemukan papan Ouija yang terdapat di rumah bawah tanahnya. Chris yang penasaran dengan papan Ouija tersebut bertanya kepada anaknya, sebenarnya milik siapa papan permainan ini? Regan kemudian menjawab bahwa papan tersebut miliknya yang ditemukan di lemari rumah bawah tanah itu. Regan di sini bercerita kepada ibunya bahwa ia sering memainkan papan Ouija itu dengan suatu makhluk yang tak kasat mata yang bernama Kapten Hoodie. Kapten Hoodie adalah makhluk halus yang menemani Regan yang selalu kesepian ini. Meski Regan terlihat bahagia, namun sebenarnya kehidupannya sangat kesepian karena ibunya yang sibuk dan sudah bercerai. Keadaan itu membuat Regan sedih dan kesepian, dan akhirnya datanglah iblis Pazuzu ini lewat papan Ouija itu, yang seolah-olah ia adalah temannya yang bernama Kapten Hoodie. Regan merupakan ateis yang begitu mudah untuk dimanfaatkan makhluk halus ini, hingga makhluk itu begitu mudah membohongi Regan dan juga mengecohnya. Suatu malam, Chris terbangun dikarenakan suara telepon di rumahnya berbunyi. Dia terus melihat anaknya tidur di sampingnya. Chris lalu bertanya kepada Regan kenapa ia bisa tidur di kamarnya. Mendengar pertanyaan ibunya, Regan lalu bercerita bahwa kasur miliknya selalu bergerak sendiri, dan keadaan itu membuat Regan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Chris kemudian berasumsi bahwa anaknya cuma berhalusinasi. Keesokan harinya, Regan dibawa oleh ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa. Di sini bisa dilihat bahwa tubuh Regan perlahan-lahan telah diambil oleh iblis Pazuzu yang mengaku sebagai Kapten Hoodie itu. Terlihat Regan seperti menyanyikan sebuah lagu dan berkata kasar terhadap dokter yang sedang memeriksanya. Setelah itu, Chris diberitahu oleh sang dokter bahwa Regan mengalami gangguan saraf yang biasa dialami oleh anak seusianya. Dokter itu menjelaskan kemungkinan Regan stres dikarenakan keadaan yang selama ini yang telah dia alami. Mendengar penjelasan dokter, Chris merasa tidak percaya lalu mengajak Regan untuk pulang ke rumah. Di malam hari, Chris mengadakan pesta bersama teman-temannya, lalu dikagetkan dengan tingkah anaknya yang sangat aneh. Chris yang sedang mengobrol dengan teman-temannya lalu didatangi Regan yang berkata kasar, lalu membuang air kecil di ruangan pesta ini. Melihat kejadian itu, Chris merasa malu, kemudian meminta maaf kepada teman-temannya. Lalu Regan dibawa masuk ke kamarnya lagi. Setelah itu, Chris memandikan Regan dan menggantikan bajunya. Regan lalu bertanya kepada ibunya apa yang terjadi pada dirinya, karena kelakuannya tadi seperti bukan keinginannya sendiri.
Setelah itu, Chris meminta Regan untuk beristirahat. Chris kemudian keluar dari kamar Regan. Namun sesampainya di tangga, Chris mendengarkan teriakan Regan yang sangat histeris. Ia lalu bergegas menuju ke kamar anaknya tersebut. Sesampai di kamarnya, Regan betapa kagetnya Chris melihat bahwa tempat tidur anaknya bergerak dengan sendirinya. Lalu ia menaiki tempat tidur itu dan berusaha menenangkan anaknya yang sedang ketakutan. Di pagi hari, Regan kembali dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan selanjutnya. Saat kembali melakukan pemeriksaan, Regan mulai memberontak bahkan meludahi dokter dan juga perawat yang berusaha menenangkannya. Setelah pemeriksaannya selesai, Dr. Clint menjelaskan kepada Chris bahwa Regan mengalami kerusakan saraf di otaknya. Ia menyarankan Chris untuk memeriksanya kembali terhadap otak anaknya itu. Saat Regan menjalani pemeriksaan itu, terlihat dia sangat kesakitan sepanjang prosedur pemeriksaan tersebut. Setelah selesai, Dr. Clint memeriksa hasil scan otak Regan yang ternyata tidak ada kelainan apapun di otaknya. Beberapa saat kemudian, Regan diperbolehkan untuk pulang dan beristirahat. Saat berada di rumah, keadaan Regan bukannya membaik, malah semakin parah, bahkan mengkhawatirkan. Melihat kondisi tersebut, Chris kemudian memanggil Dr. Clint untuk datang ke rumahnya. Setelah mendapatkan kabar dari Chris, ia bergegas untuk datang ke rumah Chris dan melihat keadaan Regan yang semakin mengkhawatirkan. Singkat cerita, Dr. Clint sampai di rumah Chris. Ia sangat kaget saat mengetahui Regan yang saat itu kejang-kejang yang sangat aneh. Terlihat Regan melakukan gerakan aneh di atas tempat tidurnya. Dia berteriak dan mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah mengetahui hal itu, Dr. Clint segera mengatasi Regan dengan cara menyuntikkan obat penenang agar dia berhenti bergerak lagi. Ia menyarankan Chris untuk melakukan prosedur pemeriksaan kembali terhadap otak anaknya itu. Chris yang mendengarkan perkataan dokter tersebut marah karena mereka masih menyangka bahwa Regan ini mengalami kerusakan pada sarafnya. Lalu Chris menjelaskan bahwa Regan mengalami perubahan kepribadian dan tidak seperti Regan yang biasa ia kenal. Setelah perdebatan yang panjang dan kondisi Regan semakin parah, akhirnya Chris menyetujui anaknya untuk diperiksa kembali terhadap saraf otaknya. Setelah prosedur pemeriksaan selesai dan diperiksa, ternyata saraf otak Regan masih normal-normal saja dan tidak ada masalah apapun. Setelah mendapatkan hasil dari otak anaknya, Chris kembali pulang ke rumahnya. Setelah di rumah, ia langsung mengecek keadaan Regan yang sedang di kamar. Sesampai berada di kamar anaknya, Chris melihat bahwa jendela kamar Regan terbuka dan membuat kamar Regan menjadi sangat dingin. Chris langsung bergegas untuk menutup jendela anaknya, dan dia mulai berpikir kenapa para pengasuh tidak menemani Regan malam ini dengan keadaan jendela kamar Regan yang terbuka. Beberapa saat kemudian, Chris melihat pengasuh Regan yang bernama Sharon terlihat datang ke rumah Chris. Lalu Chris bertanya kepada Sharon kenapa mereka tega meninggalkan Regan sendirian di kamarnya. Sharon yang mendengarkan pertanyaan majikannya ini kemudian menjelaskan bahwa tadi ia pergi sebentar dan meminta Ibu Dennis untuk menemani Regan di kamarnya. Sesaat kemudian, mereka semua mengetahui bahwa Bu Dennis terjatuh dari tangga di dekat rumah Chris. Mereka terkejut dan sedih setelah mendengar kematian Bu Dennis. Setelah itu, mereka juga dikagetkan dengan Regan yang keluar kamar dengan keadaan jalan terbalik dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dari banyak kejadian aneh-anehnya, Chris kemudian membawa seorang psikiater ke rumahnya, berharap bisa mengetahui keadaan anaknya yang sebenarnya. Regan kemudian dihipnotis oleh psikiater itu, dan mulai ditanyai mengenai siapa Kapten Hoodie itu. Tubuh Regan yang sudah dikuasai iblis Pazuzu kemudian menyerang psikiater yang sedang menghipnotisnya. Di scene selanjutnya diperlihatkan seorang detektif William yang sedang menyelidiki kasus kematian Bu Dennis kemarin. Ia terlihat menemui seorang pastor dan psikiater yang bernama Pak Sudemin. William di sini meminta bantuan Pak Sudemin untuk membantunya mengungkap kematian Bu Dennis. Karena ia merasa kematian Bu Dennis ada yang janggal, karena mengingat kematiannya dalam keadaan kepalanya berputar 180 derajat, hanya karena cuma terjatuh di sebuah tangga. William berasumsi bahwa sudah ada yang membunuh Bu Dennis sebelum ia terjatuh di tangga sebelah rumah Chris.
Keadaan Regan yang semakin parah membuat para dokter kewalahan dan memaksa dokter untuk mengikat tubuh Regan di atas tempat tidur rumah sakit. Ia dikarantina dan diawasi oleh banyak dokter. Dokter Clint dan dokter lainnya menyerah mengingat keadaan Regan yang semakin memburuk dan dia tidak menemukan sebab dari penyakitnya. Dokter Clint menyarankan Chris untuk meminta tolong kepada pendeta karena sepertinya Regan telah dirasuki oleh iblis atau roh halus. Dokter Clint lalu menjelaskan kepada Chris bahwa bisa saja Regan ini dirasuki oleh iblis karena mengingat dirinya dan sang anak adalah seorang ateis sehingga sangat mudah dirasuki oleh iblis karena tidak memiliki suatu keyakinan. Di tempat lain diperlihatkan William datang ke tempat Bu Dennis terjatuh dan mulai melakukan penyelidikan terhadap kematian Bu Dennis. Ia lalu menemukan sebuah fakta terbaru, bahwa sebelum Bu Dennis meninggal, ia saat itu berada di kamar Regan. Setelah melakukan pemeriksaan di tangga dekat rumah Chris, William kemudian datang ke rumah Chris dan bertanya tentang apa yang telah ia simpulkan tadi. Namun, William masih belum yakin dengan apa yang dia yakini. Setelah William pergi, Chris dikagetkan suara gaduh yang berasal dari kamar Regan. Ia lalu berlari ke kamar Regan untuk memeriksa anaknya. Sesampai di kamar Regan melihat barang-barang di kamarnya bertebangan ke sana kemari dengan sendirinya. Ia juga melihat keadaan Regan yang sangat aneh dan juga menjijikan. Di sini kepala Regan mampu berputar 180 derajat karena sudah dirasuki iblis Pazuzu yang sepenuhnya menguasai tubuh Regan. Singkat cerita, Chris menemui Pastor Demin dan menceritakan keadaan anaknya. Chris meminta Pastor Demin untuk melakukan pengusiran setan yang berada di dalam tubuh anaknya ini. Permintaan Chris ditolak oleh Pastor Demin karena pengusiran setan itu beresiko sangat tinggi. Namun setelah bernegosiasi yang cukup panjang, akhirnya Pastor Demin mau melakukan pengusiran setan terhadap anaknya itu. Sebelum melakukan pengusiran setan, Pastor Demin melakukan pengumpulan bukti-bukti terlebih dahulu agar mendapatkan izin dari gereja. Ia kemudian ke rumah Chris untuk melihat keadaan Regan yang sebenarnya. Setelah masuk kamar Regan, Pastor Demin menanyai iblis yang sudah merasuki tubuh Regan. Di sini Regan bercerita ibu Pastor Demin yang baru-baru ini telah meninggal dunia. Padahal Pastor Demin tidak pernah berbicara ke siapapun tentang ibunya yang baru saja meninggal. Beberapa saat kemudian, Pastor Demin berpamitan kepada Chris untuk pulang. Di sini Chris memberitahu kepada Pastor Demin bahwa Regan telah membunuh ibu Dennis kemarin. Singkat cerita, setelah menemukan bukti yang dibutuhkan, Pastor Demin meminta izin ke gereja untuk segera melakukan ritual pengusiran setan. Mendengar penjelasan Pastor Demin, pihak gereja kemudian memberi izin untuk melakukan pengusiran setan terhadap Regan. Di sini gereja juga menunjuk Pastor Merin untuk membantu Pastor Demin melakukan pengusiran setan. Pastor Merin yang pernah menghadapi iblis Pazuzu dan juga mengalahkannya, kemudian mengiyakan permintaan gereja untuk melakukan pengusiran setan yang akan dilakukan Pastor Demin terhadap Regan. Beberapa saat kemudian mereka datang ke rumah Chris dan mulai bersiap melakukan pengusiran setan. Mereka kemudian membacakan doa-doa dan menyiramkan air suci kepada Regan yang mulai bergejolak ini. Pengusiran setan yang berjalan sangat lama hingga membuat para pastor kelelahan. Pastor Merin kemudian melanjutkan itu sendirian karena takut jika Pastor Demin yang imannya sedikit tergoyak karena pucuk rayu pada iblis tersebut. Sesaat kemudian Pastor Demin datang ke kamar Regan dan dia melihat bahwa Pastor Merin telah meninggal karena serangan jantung. Ia kemudian kesal lalu menyerang tubuh Regan dan meminta iblis itu memasuki tubuhnya saja agar Regan bisa sembuh. Beberapa saat kemudian iblis itu mulai masuk ke tubuh Pastor Demin. Sebelum kesadarannya menghilang, Pastor Demin mengorbankan dirinya yang melompat keluar jendela dan akhirnya ia tewas. Setelah kejadian-kejadian mengerikan itu, Megan sembuh kembali berkat pengorbanan dari Pastor Demin.
Chris dan Regan kemudian pindah ke Eropa untuk menjalani kehidupan barunya, dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian dari film tadi? Saya harap kalian terhibur dan suka dengan review video saya. Saya pamit dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dengan video yang berikutnya.